sampaikan bahwa program desa anti korupsi adalah program jangka panjang. Kemudian KPK sampai dengan 2023 ini nanti kita plus 2023 ini ada 22 desa percontohan di setiap provinsi. Di Banten itu baru mau kita bentuk 1 desa nanti. 3 desa yang kemarin itu adalah calon yang kita observasi. Dari 3 itu nanti akan kita pilih 1, kemudian kita akan bentuk menjadi percontohan desa anti korupsi tingkat provinsi. Harapannya nanti desa-desa yang lain bisa belajar. Nah, kemudian program berikutnya nanti adalah membuat percontohan di tingkat kabupaten. Nah, tentunya nanti dari kita kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana membangun per kabupaten menjadi 1 percontohan. Nah, sehingga di desa-desa di kabupaten itu akan belajar tentang bagaimana membangun desa yang anti korupsi. Pak, untuk yang tadi selama beberapa tahun itu Pak, ada beberapa kasus yang melibatkan kepala desa dan peranan desanya. Nah ini apa Pak untuk memberi hukum jerak bagi kepala desa dan yang lainnya? Makanya dalam rangka pemberantasan korupsi saya sampaikan bahwa kasus kejahatan korupsi yang melibatkan kepala desa dan aparat desa itu sejak 2015 sampai dengan 2022 itu berada 851 kasus dengan 973 tersangka. Nah ini tentunya menjadi perhatian kita. Makanya kita turun ke desa supaya apa? Supaya tidak nambah. Makanya ada program desa anti korupsi adalah upaya melakukan pendidikan dan pencegahan. Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya pemberantasan korupsi tidak mungkin kita hanya melakukan penangkapan saja, tetapi kita juga melakukan upaya-upaya mengingatkan. Kan gitu. Makanya orang kalau mengatakan kok KPK hanya nangkep-nangkep, nah ini kegiatan kita ini adalah kegiatan pencegahan, mengingatkan. Kalau sudah diingatkan ya bisa, ya kita lakukan upaya-upaya pencegahan nggak bisa, berarti kan memang minta diproses, ya kita proses. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi pemberantasan korupsi, ya penegakan hukum penting, tetapi juga perlu dibarengi kegiatan pendidikan dan pencegahan. Pak, tadi peranan masyarakat sangat penting. Jika tidak ada peranan masyarakat, semua program ini nihil hasilnya. Nah, kenapa peranan masyarakat itu sangat penting, Pak? Kalau kita berbicara masalah korupsi, ya korupsi itu adanya niat orang. Ya, kenapa peran serta masyarakat itu penting? Saya punya program, KPK punya program. Tetapi kalau masing-masing individu nggak mau berbuat, kan gitu. Karena korupsi itu adalah pilihan. Hari ini nggak korupsi, besok belum tentu. Termasuk rekan-rekan. Hari ini rekan-rekan sebagai awak media, suatu saat apakah mungkin dari anggota DPR dan sebagainya, apakah tidak korupsi? Semuanya kembali kita masing-masing. Makanya karena korupsi adalah pilihan, pilihan itu ada di hati kita masing-masing. Makanya segala sesuatu program itu kembali pada kita. Kalau seluruh masyarakat Indonesia ingin tidak korupsi, berarti sudah tidak ada korupsi lagi. Makanya bagaimana kita membangun integritas itu yang kita bangun di setiap individu, nggak mudah. Makanya sekali lagi, ya sama. Sekarang pemerintah daerah punya program begini. Kalau masyarakatnya juga, adalah belum semua, tidak jalan. Kan itu. Makanya kuncinya adalah kita masing-masing. Semua individu, semua masyarakat Indonesia berperan untuk mencegah terjadinya korupsi. Kapan? Mulai dari diri sendiri. Kan itu. Mulai dari diri kita untuk tidak korupsi. Pak, dari 800 itu 800 kasus se-Indonesia, di Banten sendiri ada berapa Pak selama 2020? Di Banten sejak 2015 sampai dengan saat ini ada 28 kasus. Tersangkanya Pak? Tersangkanya melibatkan kepala desa dan juga perangkat. Mereka rata-rata jenis bentuk korupsinya seperti apa? Berbagai macam kasusnya. Rata-rata apakah dana desa? Ada pengadaan, ada markup, ada juga penggelembungan, ada juga fiktif dan sebagainya. Berbagai modus. Makanya nanti kami jelaskan kepada seluruh kepala desa supaya nggak terulang, sehingga nggak nambah angka daripada 28. Pak, apakah karena ada pemilihan kepala desa sehingga itu menjadi salah satu faktor mereka harus korupsi? Sekali lagi, siapapun korupsi itu siapapun bisa melakukan. Ya, kita tidak pernah menjustifikasi karena ini dan sebagainya. Makanya kalau kita berbicara mencegah korupsi, ya semuanya harus berperan. Kita nggak bisa karena ini kemudian ada korupsi dan sebagainya, enggak. Kan seperti itu. Karena nggak ada itu kan ada juga korupsi, makanya kita ingatkan. Makanya karena korupsi sudah menjalankan berbagai profesi pada bidang dan sebagainya, makanya kita sama-sama bagaimana kita mencegah. Bagus. Untuk desanya kan satu ini desa mana, dari kabupaten mana, dan apa yang akan dilakukan pertama kalinya terhadap program desa anti korupsi ini, Pak? Baik, yang pertama tentu
pemerintah Provinsi Banten dengan kabupaten kota yang secara bersama-sama inisiasi agenda pada hari ini, dan kita terima kasih kedatangan pimpinan KPK, Pak Direktur, kemudian Pak Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dirjen Kementerian Dalam Negeri, bagian dari upaya kita terus menggiatkan agar Banten makin meningkatkan anti korupsinya. Mulai dari tingkat kita individu, tadi disinggung Pak Direktur, lalu tingkat desa, tingkat kelurahan, jenjang kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Dan kita sekarang untuk konsen kepada penyelenggara pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini ada kepala desa. Dan tadi KPK menginisiasi akan menunjuk nanti satu desa yang itu otoritasnya KPK nanti untuk dihukum dan ditetapkan sebagai desa percontohan. Mungkin nanti akan kita launching itu. Dan ini semua bagian dari ikhtiar kita untuk saling mengingatkan. Sehingga kalau tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kemungkinan kita melakukan korupsi itu ada, dan korupsi itu adalah satu pilihan untuk menjadi uji integritas kita. Nah, maka langkah-langkah saling mengingatkan ini penting sekali. Bapak Ibu Kepala Desa, 4 hari ke depan, dengan juga ada yang mengikuti secara daring, ya, kita hybrid, Zoom, dan berbagai fasilitas elektronik, dan ini kita rekam juga untuk bisa kita bagikan nanti dalam rangka kita selalu untuk saling mengingatkan, karena tadi bahwa ini karena adalah tatanan kehidupan kita, maka saling mengingatkan ini kontrol sangat penting masyarakat dan kita bersama. Itu bagian dari ikhtiar langkah-langkah kita untuk kita makin baik menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tadi bisa didorong ke depannya bertingkat kabupaten satu, Pak. Nah, ini kan di Banten ada 4 TTI. Nah, apakah Pemprov akan mendukung atau bagaimana? Oh iya, segala ikhtiar kita untuk menuju jalan ikan pasti kita akan melakukan itu. Baik itu secara kelembagaan maupun hal-hal yang menyangkut sampai ke tingkat